Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana Dapa dengan NIM 2022-210058. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat Indonesia Baru. Reformasi yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia hendaknya jangan dinikmati oleh segelintir orang saja, dalam arti hanya mereka yang berkuasa baik di pihak eksekutif maupun di pihak legislatif. Akan tetapi, hendaknya juga dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah jangan hanya memikirkan bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, sehingga berjuang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan pajak dan retribusi. Karena semenjak digulirkannya reformasi, yang terlihat semakin meningkat hanya semakin banyak pungutan. Pemerintahan hendaknya menilai kembali sudah beberapa banyak mereka bekerja selama ini, apakah sudah tepat apa yang dikerjakan tersebut atau belum. Kalau diubah menjadi bentuk lain, harap dipikirkan perubahannya memilih hal yang seperti apa-apa yang harus diutamakan dan apa yang dinomorduakan karena tidak terlalu penting. Jadi, setelah pilihan hendaknya dipertimbangkan untung ruginya dari berbagai segi secara seksama, bukan hanya dalam segi ekonomi dan politik saja, tetapi juga dari segi budaya, agama, moral, adat istiadat, hukum dan sosial, sehingga tidak ada yang dirugikan. Gambar-gambar berikut ini akan mempelajari keterangan tentang A. Hubungan legislatif dan eksekutif. B. Keseimbangan administrasi negara. C. Ideologi dunia. Dan D. Filsafat administrasi negara. Jadi, hubungan legislatif dan eksekutif sebagai wakil rakyat yang mengartikulisasikan dan menegaskan kepentingan masyarakat, legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai anggota parlemen karena parle berarti bicara. Akibatnya, mereka sering mengkritik pemerintah dalam sebuah mosi tidak percaya karena yakin bahwa pihak eksekutif inilah yang bertanggung jawab terhadap salahnya penyelenggaraan pemerintahan, misalnya munculnya korupsi dan menggelapkan uang negara, terjadinya kolusi yang memenangkan tender pihak tertentu yang melakukan penyongsokan, dan terjadinya nepotisme yang memilih keluarga mereka yang tidak terbakat dalam mengisi jabatan lowongan dalam pemerintahan. Kritik legislatif dalam mosi tidak percaya biasanya disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban jabatan. Hal ini kemudian membuat pemerintah berjatuhan baik bupati maupun para kepala bagian dari sekretariat daerah dalam tugasnya, dan akan berakibat pada terhambatnya berbagai laju pembangunan ekonomi, bahkan gaji pegawai pun tersebut. Sebaiknya, bila dibandingkan dengan keadaan sebelum reformasi, ketika pihak eksekutif mengebiri pihak legislatif karena ada anggota legislatif adalah istri dan anak aparat eksekutif yang tidak mungkin mengirik kepala rumah tangganya, sehingga pihak legislatif dikenal dengan istilah datang, duduk, diam, dengar. Artinya anggota hanya berdiam diri saja selama sedang, tetapi memperoleh honor yang lumayan besarnya. Itulah yang membuat pihak eksekutif seenaknya melakukan korupsi, kolusi,
dan nepotisme karena tidak akan ada kritik dari legislatif. Ideologi dunia. Secara global inilah yang sedang dipersoalkan saat ini, bukan saja di negara kita Republik Indonesia, tetapi bahkan di seluruh dunia, yaitu antara dua kutub besar, sosialisme komunisme di satu pihak, dan di liberalisme kapitalisme di lain pihak. Saat ini para pakar sedang memperhitungkan munculnya paradigma ketiga, yaitu paradigma yang menyeimbangkan antara kekuasaan dengan pelayanan. Sebagai contoh, kekuasaan hanya diberi untuk mengantisipasi keberadaan dekadensi moral, sedangkan pelayanan dimaksudkan untuk yang baik dan benar. Paradigma jalan tengah inilah yang disebut ideologi Islam. Filsafat administrasi negara. Ketika yang bersangkutan adalah hanya ilmuwan, maka dia hanya membedakan benar atau salah saja, kendali dia juga seharusnya seorang moratis yang dapat benar atau salah saja, kendati dia juga seharusnya seorang moralitas yang dapat membedakan baik dan buruk. Bahkan sekaligus ia harus mampu menjadi seniman pemerintahan, yaitu mampu membuat surat keputusan yang dipengaruhi, berpidato secara cantik, pemimpin secara manis sebagaimana seniman pemerintahan yang memiliki jiwa kemongperajaan. Inilah administrasi negara yang handal. Dengan demikian akan lahirlah yang namanya manusia unggul dalam pemerintahan yang akan datang, bukan hanya sekedar memungut pajak dan retribusi saja, tetapi pemerintahan harus memiliki rasa kepada betapa miskinnya rakyat saat ini. Jadi bukanlah mempenjundangi rakyat demi pendapatan asli daerah sekarang hilang dari pemimpin pemerintahan ataupun aparat wakil rakyat adalah perasaan yang berasal dari rasa seni pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang hilang adalah moral yang berasal dari etika pemerintahan itu sendiri. Mereka hanya berlogika, tetapi tidak beretika dan tidak berestetika. Artinya para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif hanya pintar tetapi tidak bermoral dan tidak berseni. Itulah yang disebut benar tetapi tidak baik dan tidak indah kepemimpinannya, sebagaimana telah disampaikan di muka. Jadi pemerintahan daerah hendaknya menggali potensinya masing-masing dalam mengisi otonomi daerah dewasa ini. Kalau perlu belajar dari daerah lain yang sudah maju atau bahkan dari negara lain bila memungkinkan, terutama potensi pariwisata yang memang sudah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa menarik dan keberadaannya masing-masing. Sekian presentasi saya. Terima kasih.